Nah, ini adalah form yang akan digunakan pewawancara sebagai kisi-kisi soal wawancara PKD nantinya. Jadi video kali ini akan kita bahas secara tuntas. Jadi saksikan videonya secara seksama sampai akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Kali ini kita akan menerangkan atau menjelaskan atau sharing tentang apa sih nanti kisi-kisi penilaian tes wawancara Panwaslu Kelurahan Desa atau PKD nantinya. Nah, kita bahas secara tuntas pada video kali ini. Sebelum nanti pelaksanaan tes wawancara 27 Mei sampai dengan 28 Mei 2024. Jadi tonton videonya secara seksama ya, jangan di skip. Nanti ada bahan-bahan yang ketinggalan dalam menyimak penjelasan dari saya. Langsung aja, yaitu pertama tentang visi misi. Jadi untuk penilaian itu sebesar 1 sampai dengan 20 atau bobotnya. Nah, penjelasannya untuk visi misi yaitu persiapkan visi misi sesuai keinginan kalian. Contoh misalnya visi menjadi anggota PKD dalam Pilkada serentak tahun 2024 yang mandiri, profesional dan berintegritas sesuai dengan undang-undang. Misinya yaitu meningkatkan pengawasan pemilu tingkat kelurahan yang inovatif dan pelaporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Nah, itu ya visi misinya. Yang kedua yaitu penguasaan materi tentang Bawaslu, strategi pengawasan pemilu, tugas dan wewenang Panwaslu Kelurahan Desa, yaitu bobot nilai 1 sampai dengan 20, yaitu tentang Bawaslu, strategi pengawasan pemilu, tugas dan wewenang Panwaslu Kelurahan atau Desa, perundang-undangan tentang kepemiluan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan undang-undang lainnya ya. Jadi teman-teman juga bisa baca atau dilihat video saya yang sebelumnya, yaitu 20 soal tes wawancara PKD. Semoga itu membantu. Itu menyangkut tentang kepemiluan juga. Yang ketiga yaitu integritas diri dan netralitas. Integritas diri dan netralitas ini ya, nilai bobot 1 sampai dengan 20 juga ya. Integritas yaitu gambaran diri Anda dalam berorganisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Tentunya menunjukkan sikap jujur, selalu menempati janji, dan memberikan teladan bagi yang lain. Artinya bersikap yang baik dalam diri Anda tanpa harus diawasi dan sebagainya. Netralitas yaitu dalam menjalankan tugas harus betul-betul netral, tidak memihak kepada siapapun atau bersifat independensi. Artinya tidak diintervensi oleh pihak lain dan selalu bekerja untuk instansi, atau misalnya kita bekerja di PKD artinya bekerja di lingkungan atau mengikuti peraturan Bawaslu. Sebelum lanjut ke penjelasannya, bagi teman-teman baru menemukan channel ini, mohon bantu untuk subscribe, like, dan komen yang positif, dan bagikan ke teman-teman sekalian. Semoga teman-teman menjadi amal jariah dan itu akan memudahkan teman-teman dalam menjalankan tes wawancara nantinya. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan teman-teman lancar dalam wawancaranya dan lulus menjadi anggota PKD. Terima kasih. Berikutnya yaitu yang keempat, komitmen kerja penuh waktu. Nilai bobot juga 1 sampai dengan 20. Sini pengertiannya yaitu komitmen bekerja penuh waktu
saya akan lebih mengutamakan tugas Panwaslu Kelurahan Desa kapanpun diperlukan dan dimanapun, karena di saat-saat tertentu dan waktu yang tidak terduga, pengawasan harus selalu dilakukan dan siaga ya, karena kadang kita bekerja ada yang lembur, kadang juga kita agak santai ya. Jadi bekerja tidak terlalu real time. Kadang ada yang senggang, ada juga yang sangat sibuk. Yang kelima yaitu pengetahuan muatan lokal, bobot nilai 1 sampai dengan 20. Untuk pengetahuan muatan lokal di sini untuk calon Panwaslu Kelurahan Desa atau BKD itu bisa mengetahui muatan lokal, artinya sebagai sarana penyampaian informasi agar dapat diterima dengan baik bagi masyarakat, serta informasi-informasi lokal yang lainnya harus juga dikuasai. Contoh mengetahui adat istiadat, bahasa daerah, kearifan lokal dan sebagainya, agar sarana pengawasan dapat dengan mudah kita jalankan. Makanya dari BKD itu ya diharapkan dari masyarakat di situ juga, yang bagi pendatang kan artinya kita harus mengetahui muatan lokal di tempat kita tinggal. Nah gitu ya. Selanjutnya yaitu klarifikasi tanggapan masyarakat. Ini tergantung baik dan buruknya dan terbukti atau tidak terbuktinya. Yaitu kalau misalnya tidak terbukti dan bersikap baik misalnya, artinya lanjut ke season berikutnya. Kalau misalnya buruk, ada klarifikasi tanggapan masyarakat yang lain tentang diri Anda, maka dari itu melakukan klarifikasi dan sanggahan, misalnya dengan bukti ada surat pemberitahuan atau surat bukan lagi keanggotaan parpol ataupun bukan bagian dari tim sukses manapun, dibuktikan dengan surat atau pernyataan baik diketahui oleh ketua parpol ataupun tim sukses setempat. Nah jadi itu ya teman-teman. Kadang teman-teman tidak teman-teman ketahui ternyata terdaftar sebagai anggota parpol atau anggota instansi lainnya lah, misalnya tim sukses. Maka dari itu misalnya teman-teman tidak merasa, buat surat sanggahan, nanti akan dilakukan oleh KPU atau Bawaslu. Terakhir yaitu penilaian total. Penilaian total di sini yaitu akumulasi dari beberapa aspek penilaian tersebut. Visi misinya berapa, penguasaan materinya berapa, integritas diri dan netralitas berapa, komitmen berapa, dan selanjutnya nanti akan dijumlahkan. Nanti akan dilakukan akumulasi nilai 1 sampai dengan 100. Nah, dari beberapa peserta yang mendaftar dari satu desa, nanti akan dilakukan perankingan. 1 yang sampai 3 akan diambil sebagai calon. Yang nomor 1 itu akan ditetapkan sebagai anggota terpilih. 2 dan 3 merupakan cadangan antar waktu apabila suatu saat anggota terpilih melakukan pelanggaran atau bekerja tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Nah itu ya teman-teman, aspek penilaian yang akan dilakukan oleh tes wawancara ke calon PKD-nya. Jadi teman-teman diharapkan bisa pelajari dan perbanyaklah ilmu-ilmu tentang kepemiluan, tentang Bawaslu, tentang pengawasan dan sebagainya. Nah, itulah sedikit sharing dari saya atau penjelasan dari saya untuk teman-teman. Kalau ada penjelasan lain yang menyangkut teman-teman itu bagus atau baik, teman-teman bisa diambil dari penjelasan teman-teman sendiri berdasarkan pertanyaan tersebut. Semoga teman-teman
dan wawancara dapat meyakinkan wawancaranya agar teman-teman bisa terpilih menjadi anggota PKD nantinya. Itu aja video dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, tutur kata saya yang tidak berkenan, dan tetap tonton video saya. Jangan lupa yang baru kunjungi video saya atau channel saya, mohon dukung channel saya dengan cara mensubscribe, like, dan komen yang bersifat positif, dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lainnya, terutama yang desa-desa lain yang mungkin memerlukan pendapat dari teman-teman. Semoga itu menjadi amal jariah teman-teman untuk memudahkan teman-teman sebaik melakukan wawancara nantinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.